Weekend pagi hari ini kita bakal explore Jember dari sisi yang lain. Dan kita akan memulai petualangan pagi hari ini dengan salah satu alat transportasi umum yang ada di kota Jember, yaitu Lin Kuning. Sedikit informasi, Lin Kuning dan bis kota merupakan salah satu alat transportasi publik yang ada di kota Jember yang sekarang semakin punah seiring berkembangnya ojek online. Tapi mau kemana kita pagi hari ini? Kita akan mengeksplor desa Kemiri yang berada di Kecamatan Panti yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selamat pagi ibu-ibu. Ya, selamat datang di Desa Wisata Kemiri. Apa kabar hari ini? Pastikan semuanya menggunakan masker ya ibu-ibu, mas-mas, agar kita masih memenuhi protokol dari pemerintah ya. Nah, sebelum kita memasuki destinasi yang pertama, kita perkenalan dulu ya. Ya, perkenalkan, nama saya David Madani, panggil saja saya Mas David. Saya Putri Wulandari, dipanggil Wulan. Iya. Wulan. Nah, saya dan Mbak Putri ini di sini sebagai tugen yang akan mendampingi perjalanan tour ibu-ibu dan mas-mas ini ya. Jadi nanti apabila ada kebutuhan apa gitu bisa tanya kepada kami ya. Ini Bu, tetap menjaga lingkungan, bagaimana menjaga rumah ya Bu? Kita akan memulai petualangan pagi hari ini di tempat pertama di edukasi asap cair Desa Wisata Kemiri.
Kita lanjut lagi ke tempat kedua di Desa Wisata Kemiri Panti. Di tempat kedua ini kita singgah di agrowisata kebun jeruk. Dan ini adalah minuman hangat olahan dari serai. Kalau yang ini ketela goreng dari ladang sendiri. Sekarang kita lanjut lagi ke tempat berikutnya dalam petualangan kita di Desa Wisata Kemiri Panti. Tempat ketiga yang kita kunjungi siang hari ini yaitu tempat produksi jamur. Desa Bima. Mungkin Mas mau menyampaikan bagaimana pengelolaan, bagaimana proses produksi jamurnya, apa bisa dijelaskan. Ini bahwa isi jamur itu tujuan wisata biasanya itu adalah alat sterilisasi yang lama. Terus yang di dalam itu sterilisasi yang baru. Ini yang hijau ini untuk mengembangkan itu. Oke, ini bahan-bahannya ada serbuk, batu, terus kopi. Bedanya dengan jamur yang lain, maksudnya dengan baklok-baklok yang lain di sini saya mungkin kalau sekecamatan Panti itu cuma saya yang pakai kulit kopi, campuran kulit kopi. Yang lain cuma beku sama hasilnya alhamdulillah lebih karena kulit kopi mengandung nutrisi lebih banyak. Mungkin bisa dicontohkan bakloknya. Tapi jangan lupa, dimanapun dan kapanpun biasakan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk mematuhi protokol kesehatan serta mencegah penyebaran COVID-19 yang dimulai dari diri kita.
ukurannya pertama serbuk kayu, kalau kapasitasnya 120 baklok, serbuk kayunya 3 sak, terus kulit kopi 1 sak, terus karton 10 kilo, terus kapur untuk bagian setengah kilo, itu sudah dicampur sampai rata, baru di kayak ini, baru dibuat tablet ini. Dan setelah itu kalau punya pengepresan dipres, setelah dipres sterilisasi. Setelah sterilisasi baru masukkan ke ruang pembibitan. Kalau ruang pembibitan itu khusus harus steril semua baru dibibit. Setelah itu baru dibungkus, diganti tutupnya pakai koran. Setelah itu diamkan selama 4 menit. Baru kita nunduk sampai Dan ini dia produk hasil olahan jamur. Kita coba ya gimana rasanya botok jamur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan kita siang hari ini ke tempat berikutnya, yaitu Pusat Kopi Rakyat. Di sini juga menjual beberapa produk UKM yang dihasilkan oleh warga Desa Kemiri Panti. Dan yang kita tunggu-tunggu yaitu makan siang dengan menu tradisional Desa Kemiri. Dan saatnya kita makan.
Akhirnya kita sampai di destinasi terakhir dalam petualangan kita siang hari ini di Desa Kemiri Panti. Kita singgah di Pondok Kopi 5758 Jember. Akan dijelaskan oleh Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dan terima kasih juga kehadirannya dari Bapak Ibu telah mengunjungi tempat kami Pondok Kopi 5758. Kami memang basicnya adalah pondok pesantren, tetapi kami juga mempelajari tentang ilmu pengolahan kopi dan produksi kopi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah standar kopi yang bisa untuk diekspor ataupun standar kopi yang bisa dikonsumsi sebagai penikmat. Jadi kami menggunakan biji kopi Robusta dan Arabica yang dari lereng Argopuro dari daerah Panti. Nah, di sini mohon maaf bisa jelaskan ini adalah jenis cacat-cacat pada biji kopi yang tidak boleh ada di kopi yang akan diekspor ataupun dijual di pasaran di Indonesia. Bahkan untuk konsumsi Eropa, pihak Eropa itu tidak mau menerima biji kopi yang ada cacatnya seperti ini. Mulai dari biji yang hitam, biji yang coklat hingga biji yang berlubang. Nah, biasanya biji berlubang ini adalah kebiasaan petani yang tidak mau merawat dari tanaman kopi. Indikatornya adalah ketika ada biji berlubang, di dalamnya ada hama penggerek yang menyebabkan minuman kopi ketika diseduh dengan air panas itu akan terasa pesing ataupun bau apek. Memang yang diinginkan oleh standar di dunia itu adalah benar-benar kopi yang terhindar dari rasa wine ataupun rasa fermentasi, kemudian rasa apek, rasa pesing, bahkan rasa pahit yang berlebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kita di sini menggunakan dua metode untuk standar biji kopi. Yang pertama adalah metode SNI. SNI ini adalah standar biji kopi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia apabila suatu pengusaha di bidang perkopian ataupun gapoktan yang ingin mengekspor biji kopinya ataupun dijual. Di sini sudah ada form-formnya. Nah, maksimal itu kita nanti mengklasifikasikan bagaimana caranya. Kita nanti misalkan pemerintah Malaysia kemarin kita dapat orderan dari pemerintah Malaysia itu sekitar 10 ton. Nah, dari 10 ton itu nanti kita ambil sampel 300 gram. Dari 300 gram kita pilah-pilah. Nah, syaratnya itu adalah ketika biji kopi itu kita ekspor ataupun kita jual ke eksportir, itu maksimal cacatnya hanya pada mutu 4B. Kalau di bawahnya mutu 4B, maka kita harus sortasi lagi, bahkan kita harus turun ke pihak petani untuk meminta biji yang sekiranya itu maksimalnya adalah mutunya adalah 4B. Nah, untuk standar Eropa dan Amerika, kita menggunakan form yang berbeda karena SNI itu hanya pemerintah Indonesia itu hanya mengeluarkan untuk standar ekspor, tetapi kalau Eropa sama Amerika untuk mengeluarkan standar dikonsumsi atau dinikmati itu ada. Ini adalah pedoman maksimal mutu biji cacat dalam 300 gram sampel itu adalah nilainya 11. Jadi di sini ada dua form. Saya akan jelaskan. Di sini adalah salah satu contoh biji standar Robusta dari pihak kami. Nah, ini sudah memenuhi standar nasional Indonesia untuk diekspor. Sedangkan di sini adalah jenis-jenis biji cacat yang harus kita ketahui apabila kita ingin mengolah suatu kopi untuk menjadi produk turunan seperti bubuk kopi, kemudian seperti parfum kopi dan sebagainya. Nah, kalau yang di sini ini adalah form yang digunakan untuk mengetahui apakah biji kita itu sudah layak untuk dinikmati oleh konsumen di Eropa dan Amerika. Dan ini adalah sampel dari kami. Kami hanya ada biji yang cacat coklat sebagian dan biji cacat kulit tanduk. Syaratnya adalah satu form di atas ini tidak boleh ada biji yang cacat. Baru
setelah di sini tasnya semua, kita harus mengetahui apakah ada cacat yang kedua. Jadi kami pilah-pilah lagi dari 300 gram itu. Kalau nilainya itu sudah maksimal ataupun kurang dari 11, maka dapat dikatakan specialty. Di Indonesia itu setiap tahun ada kontes kopi specialty Indonesia. Yang kemarin pada tahun 2020 pada bulan September tanggal 20 September, pesertanya ada 470 dari seluruh Indonesia. Nah, kemarin kami mengirimkan sampel tetapi tidak masuk sampai 10 besar, kami hanya masuk 50 besar. Nah, dapat dikatakan biji kopi Arabica dari lereng Argopuro ini khususnya Desa Pati itu sudah termasuk standarnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya. Sebelum kita memulai roasting, kita terlebih dahulu untuk membersihkan mesin roasting itu sendiri agar terhindar dari kendala-kendala saat roasting. Setelah itu kita mulai memanaskan mesin roasting sampai pada suhu 250 derajat Celcius. Anda bisa cek di sini, kita memeter 250. derajat Celcius. Berapa menit kalau gitu? Itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 15 menit atau setengah jam. Setelah sampai pada suhu 250 derajat Celcius, kita kemudian memasukkan kopi ke dalam mesin roasting. Selama proses mesin roasting ini akan terjadi banyak perubahan pada biji kopi, mulai dari warna yang berubah, kemudian mengangkat, tentang menjadi dari melakukan Ini pendinginan itu. ya, sudah mulai didinginkan. Kalau karamel ini ya Berapa kilo? 3,5 kilo. 3,5. 3 kilo lebih. Ya, 3 kilo setengah. Nah, saya ingin menambahkan ya Bapak Ibu, sebenarnya konsep roasting itu ada 3. Jadi mesin ini itu kita bisa menghasilkan 3 jenis varian roasting. Light roasting, medium roasting, sama dark roasting. Itu ada di tabelnya. Tabel seperti ini. Nah, kalau yang medium itu bisa mempertahankan dari rasa. Tetapi kalau lebih kedap itu biji kopi Arabica atau Robusta itu akan terasa lebih pahit. Jadi seperti kalau kita istilahnya menggoreng kacang, kalau terlalu lama pasti akan dari sisi pahitnya. Tetapi kalau light roasting itu dengan suhu di bawah 180 derajat itu bisa menimbulkan kesan aroma dari tanaman kopinya. Jadi kalau standarnya itu adalah standar menggunakan medium roasting. Wonten Bu, wonten. Jadi untuk mengenai kontennya itu yang lebih bagus itu kalau ini proses cupping test Mas. Jadi setelah roasting itu tetap kita uji apakah ini sudah sesuai standar untuk sekitar rasa cita rasanya. Jadi kalau tadi itu kan untuk quality controlnya dari biji kopinya, kalau ini tuh lebih ke cupping testnya. Jadi cita rasanya itu harus. Ini Mbak, nanti kita coba. Jadi bedanya Robusta sama Arabica. Ini ada mesin Mbak. Ini Robusta yang cacat, ini Robusta standar, ini Arabica standar, ini pertama yang harus kita lalui tahapannya itu adalah kita lihat dari keseragaman biji setelah roasting. Nah, setelah itu kita blender. Nah, Arabica yang bagus warnanya cepat menjadi. Nah, kalau Arabica yang tidak bagus itu warnanya lebih hitam. Karena ada yang cacatnya tadi. Nah, kalau Robusta yang bagus dia lebih muda,
hampir sama dengan ini, cuman dia agak cepat gelap sedikit. Nah kalau ini yang cacat, dia warnanya lebih hitam banget. Hitam panas. Iya, ini robusta yang cacat dan rasanya lebih hitam kalau robusta. Nah ini adalah foamnya yang harus kita isi melalui SCAA. Jadi foamnya ini sudah standarnya dari Amerika. Jadi kita setiap kali setelah roasting kita harus nyoba, kita nilai. Nah total nilainya kalau di atas nilai 80 itu sudah layak untuk diekspor. 80 dari mana? Ini Bu, dari angka-angkanya ini. Dari misalkan betul, lewat manusia. Nah itu ada pelatihannya sendiri. Sama Bunda, kita juga sudah bersertifikat semua. Harus tetap menimbang ini. Kita faktor bandingannya itu 1:15. Jadi jumlah total airnya 270. Nah, 270. Supaya apa ditimbang Mas? Kenapa Mbak? Airnya nggak Airnya nih sesuai Mbak, sama ini sesuai ya, dengan bubuk standarnya. Karena kalau terlalu pekat itu rasanya itu tidak muncul. Kalau terlalu encer rasanya cepat hilang di mulut. Iya. Ini yang cacat Bu. Iya. Nah ini nanti kita tunggu sekitar 5 menit baru kita bisa Diaduk. Iya. Saya. Selamat dibantu saya. Kita juga berkesempatan nyobain produk yang best seller di sini. Ada Kopassus yang merupakan singkatan dari kopi susu dengan campuran gula aren. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum berpisah, kita dapat sebuket sayuran untuk buah tangan orang-orang di rumah. Kita lagi ada di Desa Kemiri Panti dan siang hari ini kita lagi ikutan Tamasya Bus Kota yang diadain Desa Wisata Kemiri Panti. Teman-teman bisa coba buat ikutan Tamasya Bus Kota dari Desa Kemiri Panti ini karena dengan ini kita jadi tahu seperti apa hal-hal yang perlu kita eksplor di Kota Jember. Yang pertama kesan dan pesan kita. Yang pertama akomodasinya itu worth it. Kenapa? Karena dengan harga biaya yang kita bayarkan cuma 70.000 aja kita tuh bisa keliling dengan menggunakan Lin Kuning. At least Lin Kuning itu adalah salah satu sarana transportasi yang dulu banget itu pernah ada di Kota Jember dan sekarang udah mulai pudar seiring jalannya ojek online. Nah yang kedua untuk trip-tripnya kita diajak ke tempat-tempat yang kita bahkan nggak pernah tahu kalau di Jember punya hal seperti ini. Jadi teman-teman mesti ikut karena banyak hal di Kota Jember, di desa-desa, terutama di desa wisata Kemiri Panti yang bisa kita eksplor dan kita kenalkan ke kota-kota lain di Nusantara atau di internasional. Kemudian berikutnya itu untuk makanannya yang disajikan itu bener-bener makanan tradisional yang khas banget dari daerah tersebut, which is kita yang biasanya makan McD atau apalah yang fast food di sini kita bener-bener diajak makan makanan tradisional seperti nasi jagung, kemudian terong, bahkan tadi ada sambal kopi, which is yang kita nggak pernah jumpai di tempat-tempat wisata lainnya atau di resto-resto lainnya. Dan yang terakhir itu pelayanan dari teman-teman dari kru dari Desa Wisata Kemiri ini keren banget, which is apa yang perlu disampaikan itu bakal disampaikan dan mereka helpful banget, dimana hal-hal yang perlu
kita ketahui, kemudian apa yang kita tanyakan itu mereka bisa menjawab semuanya. Jadi dari segi nilai, dari value kita membayar 70.000 itu banyak hal yang kita bisa eksplor seharian dari sekedar kita ke mall. Jadi buat teman-teman semuanya yang butuh wisata yang menyenangkan, beredukasi, dan tentunya ada manfaatnya, dan kita bisa kenalkan juga Jember ke kota-kota lainnya, teman-teman mesti coba Tamasya Bus Kota, dan teman-teman juga mesti ikutan wisata di Desa Kembali Panti. Sekian, terima kasih.